Chen Lei berada di asramanya. Semua teman sekamarnya telah pergi ke rumah untuk liburan, tetapi dia masih menunggu pesan dari Shou, orang yang seharusnya menjemputnya. Akhirnya, dia mendapat pesan dari Shou. Aku menunggumu di lantai bawah. Dia mengambil kopernya dan turun. Saat mereka berjalan, Chen Lei berkata pada Shou, "Jadi kau sudah bergaul dengan Giang selama ini dan mengatakan padaku kau sibuk dengan pekerjaan?" Shou menjawab, "Ya." Mendengar hal ini, Chen Lei berkata, "Aku ingin putus denganmu." Dia mulai berjalan pergi, tapi Shou menangkapnya dan berkata, "Jika kamu putus denganku sekarang, aku tidak akan kembali. Kamu akan menyesalinya." Chen Lei menjawab, "Aku tidak akan menyesali apapun," dan bergegas pergi. Setelah itu, Chen Lei pulang ke rumah dan mulai menangis. Kemudian, dia mendapat pesan dari temannya yang mengatakan, "Ayo kita pergi minum-minum." Dia bertemu dengan temannya di sebuah klub, di mana Shumo memberitahunya, "Akhir-akhir ini, monitor telah mengabaikan saya. Dia dulu sangat peduli pada saya." Chen Lei kemudian berbagi dengan teman-temannya, "Shou dan saya putus." Temannya bertanya, "Mengapa hal itu terjadi?" Chen Lei menjawab, "Cinta pertamanya telah kembali dan sekarang dia telah pergi bersamanya untuk menonton film dan bersenang-senang." Di sisi lain, Shou sedang duduk di tokonya dan memperhatikan bahwa Chen Lei bahkan telah menghapusnya dari WeChat. Hal ini membuat Shou sangat marah. Keesokan harinya ketika Chen Lei tiba di perusahaan, manajer Shou bertanya kepadanya, "Apakah kamu dan Shou bertengkar?" Dia tampak sangat marah. "Jika kamu mengiriminya pesan, dia mungkin akan tenang." Chen Lei menjawab, "Saya sudah menghapusnya dari WeChat." Manajer kemudian berkata, "Baiklah, sekolah Anda akan segera dibuka kembali, mungkin Anda harus berbicara dengannya secara langsung." Di adegan berikutnya, manajer menyarankan kepada Shou, "Anda harus bertemu dengan Chen Lei setidaknya sekali." Tetapi Shou menjawab, "Mengapa saya harus bertemu dengannya? Ketika saya mencoba menjelaskan sesuatu, dia tidak mendengarkan sepatah kata pun yang saya katakan, dan sekarang dia bahkan telah menghapus saya dari WeChat." Mengatakan ini, dia berjalan pergi. Kemudian sekolah akhirnya dibuka kembali. Monitor menunggu Shumo. Seorang gadis bertanya kepadanya, "Bisakah Anda?" Monitor menjawab, "Saya sedang menunggu seseorang." Lalu Shumo tiba dan melihatnya. Monitor mengambil tas gadis lain. Shumo menjadi sangat marah, melemparkan barang bawaannya sendiri ke arahnya dan berkata, "Barang bawaanku lebih berat daripada miliknya." Monitor kemudian mengambil barang bawaannya dan berjalan pergi. Kemudian, Chen Lei berada di asramanya ketika seorang gadis datang dan mengatakan bahwa Shou menunggu Anda di lantai bawah. Saat Chen Lei turun, ia menyadari bahwa Shou hanya datang untuk mengantar barang bawaannya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan bergeser ke ruang kelas, di mana Shou tidak duduk di sebelah Chen Lei. Saat itu, Jiang tiba dan Shou berkata, "Mari kita bicara di luar." Setelah di luar, Shou mengatakan kepadanya, "Bukankah aku memintamu untuk tidak datang ke sini?" Jiang menjawab, "Aku telah dipindahkan ke sekolah ini. Orang tuaku tidak mengizinkanku pergi ke Amerika, jadi aku akan menyelesaikan kelulusanku di sini." Shou kemudian mengatakan, "Chen Lei adalah pacar saya sekarang, jadi Anda tidak perlu datang di antara kami." Dia berjalan pergi setelah mengatakan ini. Di adegan berikutnya, Shou pergi ke Chen Lei dan berkata, "Jangan putus dengan saya. Tambahkan saja saya kembali di WeChat." Tetapi Chen Lei menjawab, "Kita sudah putus, jadi tolong jaga jarak." Mendengar ini, Shou dengan marah menjawab, "Baik-baik saja, saya akan menjaga jarak." Nanti, ketika Chen Lei mencapai perusahaan, direktur sangat kesal dengannya karena dia tidak menyukai pekerjaannya. Sebagai akibatnya, dia memecatnya dari perusahaan. Dengan perasaan sedih, Chen Lei meninggalkan perusahaan. Dalam perjalanan keluar, barang-barangnya jatuh dari tangannya, dan seorang anak laki-laki dari sekolahnya datang membantunya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mung. Setelah melihat desainnya, dia berkata, "Pekerjaan Anda sangat bagus." Chen Lei menjawab, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa menyimpannya." Sementara itu, Shou sedang mencari Chen Lei. Dia melihatnya duduk di suatu tempat, tetapi pada saat itu, Mung berjalan ke arah Chen Lei dan memberinya es krim. Melihat hal ini, Shou merasa cemburu. Dia akan pergi, tetapi Chen Lei memperhatikannya. Namun, Shou berjalan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Di adegan berikutnya, ketika Chen Lei melihat Shou di jalan, dia berbelok ke arah Uber untuk menghindarinya.
Kemudian, selama di kelas, ketika Shou mengajukan pertanyaan kepada guru dan Chenlei datang terlambat, Shou memindahkan bukunya ke samping, sehingga guru dapat melihat Chenlei datang. Hal ini membuat Chenlei sangat marah pada Shui. Di adegan berikutnya, Shumeo pergi ke perpustakaan dengan berpakaian rapi untuk membuat monitor terkesan, tetapi dia sama sekali tidak melihatnya. Dia berjalan di depannya lagi, tetapi dia masih tidak melihatnya. Akhirnya, Shumeo batuk ringan dan monitor mendongak dan berkata, "Anda bisa duduk di sini." Shumeo mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi monitor diam saja. Shumeo tetap diam, tetapi sangat senang. Ketika monitor akan minum air, Shumeo berkata, "Saya akan mengisi botol untuk Anda." Namun, ketika dia kembali dengan air, dia menemukan bahwa monitor telah pergi, tetapi dia mengawasinya dari sudut dan tersenyum. Di adegan berikutnya, pertandingan bola basket sepatu terjadi dan tim pemandu sorak lain muncul, yang termasuk Jiang. Melihat ini membuat Chenlei merasa cemburu, jadi dia membawa tim pemandu soraknya sendiri ke pertandingan. Tim Shou akhirnya memenangkan pertandingan, dan melihat ini membuat Chenlei sangat senang. Tetapi begitu dia melihat Shou, senyumnya memudar saat Shou tersenyum padanya. Di adegan terakhir, saat Chenlei pergi, Jiang menghampirinya dan berkata, "Kamu putus dengan Shu karena kamu tidak tahan melihatku bersamanya." Chenlei menjawab, "Aku yakin, bahkan jika aku tidak masuk ke dalam hidupnya, kamu masih tidak akan menjadi pacarnya." Chenlei berjalan pergi. Di adegan berikutnya, Chenlei membawa beberapa kotak ketika Mung datang untuk membantunya. Chenlei mengatakan, "Saya bisa melakukannya sendiri," mencoba untuk menghindari kesalahpahaman dari Shou. Namun, Shou berjalan pergi tanpa menatapnya. Di adegan berikutnya, Mung membawa teh susu untuk Chenlei di kelas dan juga memberikannya kepada semua teman-temannya. Melihat hal ini, Shou menjadi sangat marah dan membuat rencana dengan Xia. Dia memberitahu Xia, apapun yang diberikan Mung kepada mereka, kamu bawa hal yang sama dan berikan juga kepada mereka. Xia kemudian pergi dan memberi mereka teh susu dengan mengatakan bahwa teh susu yang diberikan Mung sudah kedaluarsa. Kemudian, ketika Mung membawakan mereka makanan di kafe, Xia juga muncul dengan makanan untuk semua orang. Shumo berkata, "Xia, apakah kamu mencoba membuatku gemuk?" Chenlei memelototi Xia. Jadi Xia mengungkapkan yang sebenarnya dengan mengatakan, "Inilah yang kami lakukan." Ketika Shou tahu, dia dengan marah berkata kepada Xia, "Kenapa kamu memberitahu mereka yang sebenarnya?" Xia menjawab, "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, rencanamu sangat buruk sehingga kebenaran akan keluar dengan sendirinya." Di adegan berikutnya, Shou diam-diam menonton Chenlei dan kemudian duduk di sebelahnya. Chenlei berkata, "Tidak bisakah kamu menemukan tempat duduk lain?" Shou menjawab, "Ini adalah tempat duduk umum. Aku bisa duduk dimanapun aku inginkan." Saat itu Mung datang dan berkata, "Itu tempat duduk saya." Shou menjawab, "Bohong. Saya tiba di sini lebih dulu, jadi sekarang ini milik saya." Mung kemudian berkata, "Bukankah kalian berdua sudah putus?" Shou berkata, "Tidak, kami tidak. Kami hanya bertengkar sebentar." Chenlei bangkit dan pergi, dan Shou mengikutinya. Chenlei bertanya, "Mengapa kau mengikutiku?" Shou menjawab, "Jika kau tidak kembali padaku, kau akan gagal dalam ujian ini juga, karena pikiranmu tidak pada pelajaranmu." Chenlei melangkahkan kakinya dan berjalan pergi. Di adegan selanjutnya, orang tua Chenlei mengunjungi sekolah. Semua teman Chenlei duduk bersama orang tuanya makan siang. Shou bertanya kepada orang tuanya, "Apakah kalian mendukung putri kalian yang sedang jatuh cinta?" Ibunya menjawab, "Ya, tapi dia pernah punya pacar. Bisakah kamu mencarikannya pacar yang baik?" Shou menjawab, "Ya, aku akan mencarikan pacar yang baik untuknya." Saat itu, Jiang berjalan menghampiri Shou dan dia membawanya keluar untuk berbicara. Shou berkata, "Aku sudah menyuruhmu menjauh dariku karena kamu membuat pacarku cemburu." Saat itu, Chenlei dan teman-temannya keluar dan Jiang dengan cepat memeluk Shou ketika dia melihat mereka. Chenlei pergi setelahnya melihat hal ini. Kemudian, saat Chenlei berjalan, Mung mendekatinya dan memberinya hadiah sambil berkata, "Aku mencintaimu." Chenlei menjawab, "Maaf, aku tidak ingin berkencan sekarang." Pada saat itu, Shou muncul dan memanggil Chenlei, tetapi dia melarikan diri. Keesokan harinya, Shu Meong membagikan brosur kepada teman-teman sekelasnya untuk klub dramanya dan berkata, "Semua orang datanglah menonton dramaku." Monitor menjawab, "Ya, aku akan datang." Nanti, banyak orang datang untuk menonton drama Shu Meong. Tapi mereka semua bosan dengan cerita yang dimainkan. Shu Meong hanya berakting sebagai mayat.
Tapi tetap saja monitor mulai bertepuk tangan untuknya. Melihat hal ini, semua siswa lain mulai menatapnya. Kemudian, seorang pria datang membawa bunga dan bertanya, "Siapa Shumeong?" Teman-temannya mengatakan kepadanya bahwa ia sedang berakting di panggung sekarang. Pria itu memberikan bunga dan pergi. Setelah itu, Shaw memanggil Chen untuk bertemu dan mengatakan bahwa Shumeong menyukai seorang pria dan dia adalah seorang playboy. Chen bertanjut, "Apa pria itu playboy?" Chen melanjutkan, dan sekarang dia akan menyatakan cintanya pada Shumeong. Dia pergi dengan cepat. Shaw mencoba untuk mengatakan, "Tunggu, aku belum selesai berbicara." Chen bergegas untuk memberitahu teman-temannya bahwa dalam novel, The Monitor akan menyatakan cintanya pada Shumeong. Ternyata, dia berbicara tentang novel yang ditulis oleh Monitor sendiri. Setelah mendengar hal ini, Shumeong mulai berpikir, jadi semua yang terjadi di antara kami sudah direncanakan, hanya agar dia bisa menuliskannya di novelnya, jadi dia menggunakan saya untuk novelnya. Di sisi lain, Monitor sebenarnya bersiap untuk mengakui perasaannya yang sebenarnya untuknya. Saat itu, Shumeong meneleponnya dan berkata, "Anda menggunakan saya untuk novel Anda akan menyatakan cinta Anda hanya untuk itu? Baiklah, saya tidak akan datang." Dengan itu, dia menutup teleponnya dan pergi, dan mulai menangis. Pada adegan selanjutnya, Monitor duduk sendirian karena Shumeong telah memblokirnya. Shumeong menghampirinya dan berkata, "Aku minta maaf, ini semua salah karena aku." Monitor menjawab, "Tidak apa-apa, seharusnya aku menceritakan semuanya dari awal." Pada adegan selanjutnya, Shaw berdiri di depan IC setelah mandi dan berpikir, "Semoga aku masuk angin. Jadi Chenle akan mengkhawatirkanku." Sementara itu, Shumo bersama teman-temannya saat Monitor mendekat dan berkata, "Aku ingin menjelaskan semuanya padamu." Tapi Shumo menjawab, "Aku tidak mau mendengar apapun darimu." Monitor kemudian berkata, "Baik-baik saja, aku tidak akan mengganggumu lagi." Pada saat yang sama, Chenle sedang makan dengan teman-temannya dan Shaw mengawasinya dari kejauhan. Chenle melipat tangannya seolah-olah berdoa dan berkata, "Tolong, biarkan nasib buruk di depanku pergi." Shaw terus mengawasinya. Nanti di kelas, Shaw mulai batuk parah. Chenle mengirim pesan kepadanya dan berkata, "Aku harus bertemu denganmu." Saat mereka bertemu, dia bertanya, "Apakah kamu sakit?" Shaw menjawab, "Ya, sedikit." Lalu dia berkata, "Tolong berhenti mengikutiku," sambil memberinya obat, lalu pergi. Shaw merasa sangat senang dengan hal ini. Sementara itu, Shumo melihat postingan dari Monitor yang mengatakan, "Karena alasan pribadi, saya tidak akan bisa melanjutkan menulis novel saya." Shumo berkomentar, "Lihat, tanpa saya dia bahkan tidak bisa melanjutkan novelnya." Kemudian beberapa siswa bertanya kepada Monitor, "Kapan Anda akan memperbarui novel?" Monitor menjawab, "Mungkin tidak akan pernah." Ketika dia berjalan pergi, dia tidak sengaja menabrak pohon. Kemudian Shumo muncul dan berkata, "Saya memerintahkan Anda untuk terus menulis novel, atau saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian." Monitor bertanya, "Jika aku menulisnya, maukah kau membacanya?" Shumo menjawab, "Aku akan memikirkannya." Nanti saat Shumo bersama Chenle, dia melihat Monitor di dekatnya. Memperhatikan hal ini, Chenle meninggalkan mereka sendirian. Shumo kemudian pergi dan duduk di samping Monitor dan bertanya, "Apa ada yang ingin kau katakan padaku?" Monitor menjawab, "Ya, tapi tidak sekarang." Saat Shumo mulai pergi, Monitor berseru, "Aku suka kau." Mendengarnya, Shumo mencium pipinya. Monitor lalu menciumnya kembali, dan akhirnya mereka berdua menjalin hubungan. Pada adegan selanjutnya, Shuwei berada di perusahaan barunya, memberikan banyak pekerjaan kepada karyawannya. 3 dari mereka mengundurkan diri tepat di depannya dan berjalan keluar. Shuwei bahkan tidak mencoba untuk menghentikan mereka. Di adegan selanjutnya, Shuwei berjalan dengan Chenle menceritakan tentang kondisi perusahaannya. Ia berkata, "Kita tidak menghasilkan keuntungan apapun. Kita benar-benar kehilangan uang. Bahkan karyawan saya telah meninggalkan saya." Chenle menjawab, "Jika Anda merasa Anda melakukan kesalahan, Anda harus meminta maaf kepada mereka. Begitu Anda meminta maaf, mereka akan kembali." Shaw setuju dengan dia. Kemudian Shaw memanggil semua karyawannya dan meminta maaf kepada mereka. "Saya salah memperlakukan kalian seperti yang saya lakukan. Mulai sekarang, saya tidak akan membebani kalian dengan pekerjaan." Semua orang memaafkan Shaw karena permintaan maafnya yang tulus, dan mereka setuju untuk tetap bersama perusahaan, berpikir, "Kita akan membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi."
Sementara itu, Chandler mulai mendapat telepon dari beberapa perusahaan yang mengundangnya untuk wawancara. Dia mengatakan ya kepada mereka semua. Ketika Shu mengeong akhirnya menunjukkan Anda telah mengatakan ya kepada 7 perusahaan untuk wawancara di hari yang sama. Bagaimana Anda akan memutuskan kemana Anda akan pergi? Di adegan lain, Shu berada di perusahaannya mencari desainer. Manajer mengatakan kepadanya, Anda telah memilih desainer terkenal yang tidak mampu kita bayar. Kemudian Chandler masuk dan menyerahkan resumenya, bertanya, bisakah saya bergabung di sini? Manajer melihat Chandler dan berkata, bisakah dia benar-benar melakukannya? Tetapi Shaw melangkah masuk. Tentu saja Chandler bisa melakukannya. Shaw kemudian membawanya untuk bertemu dengan karyawan lainnya. Chandler memperkenalkan dirinya, tetapi para karyawan tidak menyapanya. Manajer memberikan sinyal halus, dan tiba-tiba mereka menyadari bahwa dia adalah pacar Shaw Wei, lalu mulai menyapanya dengan "Hai" dan "Halo". Chandler memberikan presentasi, dan semua orang menyukai ide-idenya. Kemudian mereka semua duduk bersama, makan makanan yang dibawa Shaw Wei. Tetapi dia memiliki makanan khusus hanya untuk Chandler, yang memberi makan Shaw. Para karyawan mulai berbisik-bisik, dia akan menjadi bos masa depan kita. Setelah itu, Shaw membawa Chandler ke perpustakaan karena dia telah berhenti belajar dan hanya fokus pada perusahaan, meskipun ujian tinggal seminggu lagi. Shaw mendudukannya sambil berkata, "Aku akan membantumu belajar." Tetapi Chandler mencoba melarikan diri dengan mengatakan, "Aku pikir kamu membawaku ke sini untuk kencan, tetapi kamu di sini untuk membuatku belajar?" Shaw mengatakan, "Jika kamu tidak belajar dan tidak lulus kuliah, apa yang akan dikatakan orang? Bahwa kamu adalah seorang desainer tanpa gelar."